informasi bagaimana cara penggunaan aplikasi Inter. Jadi kita tidak jual lepas ya teman-teman. Setelah teman-teman order, kita akan kunjungan ke lapangan untuk lakukan maintenance dan sosialisasi kembali di lapangan. Untuk Inter sprayer, kita ada perawatan atau maintenance. Itu terbagi dua, perawatan harian dan perawatan mingguan. Cara membersihkannya untuk perawatan mingguan, ini kita mengharuskan bongkar cap secara utuh. Kita dorong, baru kita tekan untuk pengaitnya, lance hooknya. Udah masuk, baru kita jepitkan untuk tuas pompanya. Seperti ini. Tabung sudah masuk kembali ke dalam tangki. Jangan lupa setelah tabung ini posisinya terpasang, kita kaitkan kembali agitator atau pengaduk ke dalam tangki. Jadi jangan lupa, kalau ini kelupaan nanti tidak ada yang mengaduk racun dan air di bagian dalam tangki. Jadi jangan lupa untuk memasukkan kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke spare part. Di sini ada hose atau selang. Kita lepaskan dulu untuk selangnya. Oke, hose atau selang kita lepaskan. Jadi selang pada Inter ini bahannya dari rubber atau karet ya. Di bagian sisi ujung selang ini ada hose basing. Dia yang seperti tonjolan ini ya, ada di bagian dua ujung sisi selang. Jadi nanti kalau kita ada jumpa kebocoran di bagian tabung, ada air keluar atau ada bocor di bagian handle, stick di bagian belakang, air netes, itu berarti nanti pada bagian ujung selang ada terjadi kebocoran. Atau bisa kita katakan ada luka sobek di bagian ujungnya. Kalau nanti ada terjadi case seperti itu, teman-teman nggak perlu langsung ganti satu unit untuk selangnya. Ini bisa kita perbaiki atau maintenance. Cara perbaikannya cukup kita potong pada bagian ujung selang yang sobek atau yang rusak, baru kita masukkan kembali bagian hose basingnya. Jadi nanti dia kembali lagi seperti ini, seperti awal. Nanti tentu ada pertanyaan, bagaimana cara mengeluarkan hose basing dari selangnya? Ini bisa kita lakukan dan udah pernah kita coba, itu menggunakan air panas atau air mendidih ya. Jadi nanti kita celupkan, karet akan ngembang, kita keluarkan, baru kita potong dan kita masukkan kembali bagian hose basingnya. Kalau nanti udah terlalu sering bocor, udah semakin pendek, baru kita ganti satu unit untuk selangnya. Dan ini bukan termasuk spare part yang fast moving. Kalaupun mau kita cadangkan, ini nggak perlu untuk semua cap di lapangan. Untuk selang, selanjutnya kita masuk ke bagian stick. Di bagian stick ada handle, pressure regulator, ini ada sticknya atau ada lance-nya. Baru di ujungnya ada nozzle.
Pertama, kita bahas dulu untuk handle. Kita lepaskan handle dari stick, kita putar ke kiri seperti ini, udah terlepas. Sticknya kita letakkan kembali di bagian depan. Untuk handle biasanya kita jumpa di lapangan, atau nanti kalau ada mengalami kasus ada air keluar di bagian handle, ini berarti ada seal atau round gasket yang bocor pada bagian handle. Untuk perawatan handle, pertama bisa kita buka bagian badan handle, kita putar ke kiri, kita lepaskan. Jadi dilepaskan seperti ini. Di sini ada spring atau per pegasnya. Baru di sini ada lance filter atau saringan handle. Cara membersihkannya, kita lepaskan, tarik keluar seperti ini. Nah, nanti di sini biasanya juga sudah mulai kotor. Kalau kita cek nanti ada pasir, rumput kecil, bahkan lumut. Nah, yang nempel di saringan, kalau nggak kita bersihkan nanti dia akan penyebab cap ini sumbat. Jadi nanti sudah kita pompa, kita tekan handle, kok nggak ada air yang keluar. Ternyata pada lubang air yang di bagian saringan ini dia tertutup atau sudah tersumbat. Dan ini harus kita rutin bersihkan secara berkala. Menggunakan sikat gigi bekas bisa, seperti yang kita bersihkan untuk chamber valve tadi. Dan setelah kita bersihkan, pada bagian ujung saringan ini ada seal, ada 2 seal ya, yang kecil dan yang besar. Kalau di Inter, spare part ini namanya round gasket AN3. Jadi yang kecil round gasket AN3, yang besar round gasket AN8 Python. Jadi ada 2 ukuran yang berbeda. Untuk masa pakai, 2 seal ini estimasi waktu pemakaiannya itu 3-4 bulan. Dan kita sarankan setelah 4 bulan segera dilakukan pergantian untuk seal di sini. Jadi nanti kalau di lapangan ada jumpa, sudah kita pompa, belum kita tekan ya handle-nya, nanti ada air yang keluar atau rembes dari bagian bawah handle. Kalau ada jumpa case seperti itu, berarti yang sudah aus itu ialah seal yang bagian kecil atau round gasket AN3. Ada jumpa lagi nanti kasus kalau udah kita pompa belum ditekan ya untuk handle-nya, nanti ada air netes dari ujung nozzle, ada netes di sini kecil, padahal handle-nya belum kita tekan. Berarti itu nanti yang bocor ialah besar atau round gasket AN8. Dan ini kita sarankan pergantiannya secara bersamaan. Kalau kita ganti yang kecil AN3, AN8-nya juga kita harus ganti. Dan 2 spare part ini termasuk spare part yang fast moving. Harus kita lakukan pergantian secara rutin di lapangan. Kalau udah kita cek, kita bersihkan, sealnya masih bagus, tidak ada kebocoran, silakan dipasangkan kembali. Bagian yang panjang ini ada pada bagian bawah, masukkan seperti ini. Baru kita masukkan lagi, di sini ada pernya, spring jangan lupa. Baru kita tutup kembali untuk handle-nya. Oke. Pada bagian handle Inter, di sini ada pengunci yang bisa kita gunakan pada saat aplikasi semprot, supaya kita nggak perlu terlalu capek tekan handle ya setiap saat. Jadi bisa dikunci seperti ini untuk handle-nya. Tapi nanti setelah selesai semprot, udah dibersihkan, mau disimpan di gudang, kita wajibkan dia harus terbuka seperti ini. Jadi jangan dikunci seperti ini terus pada saat kita simpan, karena kalau dia terkunci dalam waktu lama, nanti pernya yang kalah atau yang aus. Jadi belum kita tekan maksimal seperti ini, sudah ada air yang keluar. Jadi nanti harus kita buka pada saat waktu penyimpanan di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian pada stick. Di sini ada spare part, namanya pressure regulator.